bangsa Indonesia serta Partai Golkar, khususnya kita warga Kosgoro. Mari kita sejenak menundukkan kepala, mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Menyanyikan himne Kosgoro 1957. Masih tetap berdiri, pembacaan Pancasila dan Ikrar Kosgoro. Lapor pembacaan Ikrar dan Pancasila siap.
Selamat datang. Siap laksanakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar warga Kosgoro. Ikrar warga Kosgoro. 1. 1. Kami warga Kosgoro 1957 Kami warga Kosgoro 1957 adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mendharma baktikan karya dan pengabdian yang senantiasa mendapatkan karya dan pengabdian kepada bangsa, negara, dan tanah air. pada bangsa, negara, dan tanah air. 2. Kami warga Kosgoro 1957 Kami warga Kosgoro 1957 menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia. dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 3. 3. Kami warga Kosgoro 1957 Kami warga Kosgoro 1957 bertekad bulat mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 bertekad bulat mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa dan membangun masyarakat adil dan makmur dan membangun masyarakat adil dan makmur dalam panduan jiwa dan semangat dalam panduan jiwa dan semangat pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Pembacaan Pancasila dan Ikrar Kosgoro telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Penyelenggara Musyawarah Daerah 4 PDK Kosgoro 1957 Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Raski Mokodopit, Sarjana Hukum. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Bapak Dev Laksono, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kesibukan beliau, hadir di sini bersama-sama dengan seluruh kader Kosgoro Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, Abangda Mustafa Raja, abang saya yang semakin ganteng. Amin. Yang saya hormati Waketum PPK Kosgoro 1957, Bapak Bobi Rizali. Yang saya hormati Ketua PPK Kosgoro 1957, Bapak Muslim Sibutar-Butar. Muslim Jaya Sibutar-Butar, mohon maaf. Nggak ada isinya. Oh,
Wasekjen PPK Kosgoro 1957 Bapak Maruli Silaban. Kalau sinya itu, kalau itu ada sinya. Yang saya hormati juga Wakil Bendahara Umum yang juga putra asli Niur Melambai, Bung Toar Manembu. Yang saya hormati Ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Kristiana Fikolina Pusung. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Organisasi Kosgoro 1957 senior saya Bapak Dr. Andes Yos Pati. Alhamdulillah masih sehat mendampingi Kosgoro Provinsi Sulawesi Utara. Beliau ini juga telah lolos berkas verifikasi sebagai calon anggota DPD RI. Yang saya hormati fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Utara, hadir di sini yang juga adalah ketua Kosgoro di kabupaten kota. Saya undang untuk berdiri dari Bapak Karei N. Runtu, SIP. Beliau ini sebagai ketua Bapemperda di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Anaknya Pak Frike Runtu. Ya. Kemudian ada juga yang juga dari Bitung, Sri Kandi dari Kota Bitung, Ibu Priscilla Cindy Wurangian yang juga sebagai fraksi Wakil Ketua Komisi 4 di DPRD Provinsi Sulut. Hadir juga anggota fraksi dari Minahasa Tenggara, Bapak Tommy. Ya, silakan berdiri Pak Tommy. Terima kasih. Ini juga Ketua PDK Kabupaten Mitra. Yang saya hormati, hadir juga mantan Bupati yang juga adalah kader Kosgoro, Ketua Kosgoro dari Sangiha, Bapak Jabes Gagana. Yang saya hormati sebagai Ketua Panitia ini, mohon maaf, mohon izin Ketum kalau tidak menyapa yang hadir, saya takut salah adat. Yang saya hormati Wakil Ketua Bidang Hubungan Ormas DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, Bung Oklan Waleleng. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus PDK Kosgoro Provinsi Sulawesi Utara yang hadir pada saat ini, seluruh pengurus yang hadir, PDK, para ketua PDK Kosgoro Kabupaten Kota yang hadir se-Sulawesi Utara, yang hadir pada kesempatan ini, rekan-rekan pers yang setia dari siang tadi sampai sore saat ini tetap bertahan untuk mencoba untuk meliput kegiatan musda ini. Dan Pak Ketum, mereka teman-teman media cukup dekat dengan kader-kader Kosgoro yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dari siang sampai sore ini mereka tetap hadir tanpa ada keluhan. Tetap orang batamang semua. Seluruh OC dan SC, panitia pelaksana, panitia pengarah yang saya hormati, seluruh undangan yang mohon maaf tidak sempat saya sapa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebagai panitia pelaksana, mohon izin Ketum, persiapan ini telah direncanakan sejak beberapa bulan yang lalu, namun beberapa kali tertunda. Dan Ibu Ketua juga beberapa kali berkoordinasi dengan PPK dalam pelaksanaan musyawarah daerah keempat ini, dan alhamdulillah mendapat informasi yang baik sekitar 1 minggu terakhir ini bahwa Musda 4 ini akan dilaksanakan bersamaan bertepatan dengan acara besar Partai Golkar secara nasional yang dilaksanakan juga di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado. Dan bersyukur, puji Tuhan, karena dengan acara ini kita berkumpul lagi di Hotel Quality ini dalam rangka pelaksanaan musyawarah daerah keempat, dalam rangka memilih personalia atau memilih kepengurusan 2023 dan sampai 2028. Acara ini juga terselenggara dengan baik atas kerjasama yang baik seluruh panitia, terutama bantuan
oleh Pak Philip Makrawung yang sejak 2-3 hari terakhir ini sampai orang di sini pulang-pulang pagi gitu. Sampai jam 1 jam 2 baru bubar untuk mensukseskan acara ini. Namun juga kegiatan ini juga bisa terselenggara dengan baik, tidak lepas juga peran serta dari ketua SC yang juga sebagai senior Bapak Karel Layuan, dibantu oleh teman-teman SC dan teman-teman OC yang juga bekerja sama-sama untuk mensukseskan acara ini. Sebagai ketua pelaksana, saya menyadari begitu banyak kekurangan, baik mungkin tempat yang tidak muat, ada yang saya melihat masih ada di luar. Bahkan kegiatan tepat hari ini mulai dari pembukaan tadi sampai saat ini dan mungkin ke depan, bila mana ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, sekali lagi di hadapan kita semua dengan kerendahan hati, saya sebagai panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian laporan dari panitia pelaksana. Semoga saya mengajak seluruh peserta yang akan mengikuti pelaksanaan Musda 4 ini bisa sama-sama menjaga ketertiban dan menjaga marwah Kosgoro 1957 di Provinsi Utara ini. Semoga menghasilkan ketua atau kepengurusan di tahun 2023-2028 ini tetap menjaga bendera Kosgoro tetap berkibar di Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Syahdu Syahdu Syahdu. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Ketua PDK Kosgoro 1957 Sulawesi Utara dengan kasih Ibu Dr. Anda C. Vikolina Pusung, MSI. Kepada Ibu, disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam solidaritas. Yang kami hormati Ketua Umum PPK Kosgoro 57 Bapak di Flaksono, mau bilang lengkap tuh, jangan salah. Kalau melihat sosok ketum kita ini, mungkin orang nggak tahu kalau orang Jawa, Pak. Mungkin ketika lihat figur dari Pak Deif pasti kalau orang Jakarta bilang Binyo, atau kalau di Manado bilang Tole. Ya, sekaligus perkenalan. Pak Ketum kita ini mengalir berdarah Keke Minahasa. Dari ibu, mungkin ada yang belum tahu, dari ibu yang bermarga Wenas. Jadi saya mengenal Pak Ketum ketika beliau baru pulang, mungkin waktu itu libur dari Amerika. Ketua Umum waktu itu Pak Agung Laksono yang kebetulan ayah dari Ketua Umum kita. Terus saya tanya, Pak Tum, Pak Deif ini, ada libur. Pak, enggak kelihatan Jawa, Pak. Dia ini memang betul-betul Manado sekali. Dan lebih senang berbicara bahasa Manado daripada logat Jakarta gitu ya, Tum. Ya udah. Karena Pak ada juga beberapa yang masih termasuk kader baru di Kosgoro 57. Jadi sekaligus perkenalan, dan kalau lihat ketum mungkin ada yang belum kenal, ketum kita ini adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dapil Jawa Barat ya Pak, Jawa Barat,
dan berada di Komisi 1. Dan kalau mungkin Bapak Ibu kalau sering melihat televisi atau berita-berita, pasti ketum kita ini mungkin hampir selalu ya Pak, hampir selalu. Makanya oleh DPP Partai Golkar atau pers di Jakarta, Pak Dave ini adalah salah satu tokoh muda Partai Golkar yang berada di legislatif dan populer, begitu ya Pak? Dan menerima award kalau nggak salah. Hidup Kosgoro, karena Kosgoro 57 juga adalah menurut survei adalah ormas yang paling populer di antara ormas-ormas yang lain. Dan bagi Sulawesi Utara tidak heran Pak, karena memang Kosgoro 57 mulai dari puluhan tahun lalu sampai sekarang tetap eksis. Dan apalagi ada Pak Agung Laksono di dalamnya. Pak Agung Laksono di Sulawesi Utara melekat sebagai, malah lebih populer sebagai Kosgoro daripada Golkar kali Pak. Tapi ya pasti tahulah yang bernama Kosgoro itu pasti Golkar. Dan Pak Dave Laksono juga sebagai anggota biasa ya Pak di FPG. Oke, sekalian bercerita ini. Ketika Pak Dave masuk DPR, kami bertanya ke Pak Agung, Pak, kenapa Pak Dave enggak jabatan pimpinan? Terus Pak Agung bilang, jangan, biarkan beliau dari bawah. Dan ternyata berhasil Pak. Saya juga sangat bangga karena melihat perkembangan politik Pak Ketum kita ini luar biasa. Mulai dari saya mengenali sebagai mahasiswa sampai menjadi seorang Dave Laksono saat ini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati, Pak atau Mas Bobi Rizaldi, Wakil Ketua Umum Kosgoro 57, PPK Kosgoro 57, yang juga adalah fraksi Partai Golkar Komisi 1 bersama-sama dengan Pak Ketum, dan juga adalah Ketua Partai Golkar Sumatera Selatan. Dan yang ya Pak, yang selamat datang di Manado, yang kami hormati Bang Mustafa Raja. Jangan salah lagi ini Waketum dan teman saya masih pemuda mahasiswa. Kami sama-sama alumni Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada. Jadi selama 9 bulan kami tapi Pak Mustafa duluan baru saya Pak. Saya dan pernah menjadi ya. Dan jadi kita sudah berteman sudah lama. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Pak Muslim Jaya Butar-Butar. Ini kalau di PPK Kosgoro ini orang ahli hukum, karena beliau membidangi hukum dan hak asasi manusia. Jadi kalau yang berurusan dengan hukum-hukum itu kalau di PPK ini ada Pak Muslim Jaya. Sebentar lagi jadi salah satu mahkamah partai kali ya Pak. Belum. Oh belum. Sudah panitera kan? Laporan. Oh baru laporan Pak. Yang kami hormati, Kita udah tahu. Wakil Sekretaris Pak Marulis. Ini karena sering ketemu sampai lupa lagi namanya, nggak, paling panggil abang aja, Pak Marulis Laban. Dan juga yang kami hormati Pak Toar Palilingan, Pak Toar Manembu. Pak Toar mana ini? Oh ini Pak Toar ini orang Manado yang ada di Jakarta. Terus Pak Putra, oh Julio, Pak Julio ya, perlu diperkenalkan Pak supaya di sini juga ada Manado juga loh. Iya, Pak Julio dari Minahasa Utara kalau nggak saya ya, diperkenalkan waktu itu ya, iya dari Manado. Dan mungkin ada yang belum disebut dari PPK Kosgoro. Dan
kami juga menyapa yang kami hormati para ini Ketua Penasehat. Ini Pak Yospati ini luar biasa Pak, tetap mendampingi kami, junior tapi sudah menjadi senior sekarang, junior. Dan Pak Yospati ini telah lolos berkas menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. Hidup Kosgoro. Ini satu-satunya dari Kosgoro. Terima kasih Pak Yos dan yang kami hormati. Nah, ini perlu diperkenalkan juga Pak Philips, mungkin ada yang belum kenal. Pak Philips Mataraung, seorang pengusaha di PPK Kosgoro yang mau mengabdi di Sulawesi Utara lewat Kosgoro 57. Dan mudah-mudahan kita bisa gantian ya Ketum. Terima kasih. Dan siapa lagi yang belum saya sebut? Ketua-ketua PDK Kosgoro Kabupaten Kota. Ada Pak Yabes Gagana dari Sangil, Ketua Partai Golkar juga. Dan yang perlu kita dukung ini adalah calon Bupati Sangihe untuk tahun 2024. Kita perlu berbangga. Mungkin Pak Tum, teman-teman dari PPK Kosgoro, kita Sulawesi Utara itu sebenarnya sangat prihatin karena ketika Pilkada tahun 19 tidak ada satupun yang kita punya. Dan salah satu yang kita punya bupati itu Pak Yabes. Tetapi karena undang-undang beliau harus mengundurkan diri dan mudah-mudahan bisa lanjut tahun 2024. Semoga Pak Tuhan memberkati. Dan juga para Srikanda di FPG Sulawesi Utara, Ibu Cindy, Ibu Bapak Kare, ini pimpinan-pimpinan FPG yang berada di DPRD, juga ketua fraksi yang menjadi sekretaris PDK Kosgoro 57 sekarang, dan juga sebagai Ketua Komisi 1 Pak Raski Mokodompit. Mana Pak Raski? Beliau ini di DPRD Provinsi luar biasa. Ketua Komisi 1, Ketua Fraksi, Sekretaris Partai Golkar Sulawesi Utara, dan juga adalah Sekretaris PDK Kosgoro 57. Luar biasa binaan dari Pak Jelantik Mokodompit. Calon wali kota Kota Mobagu. Ada juga anggota-anggota DPRD dari yang menjadi ketua-ketua di Mitra dan Minsel, Pak Sony Taruninggi dan Pak Sony Lumintang. Teman-teman ketua-ketua PDK Kabupaten Kota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sambil mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankanlah saya mengucapkan selamat berjumpa. Mungkin ini pertama kita konsolidasi di tahun 2023, jadi masih dalam suasana tahun baru. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru. Dan juga pada kesempatan ini juga saya ingin sekaligus agak panjang karena ini juga sekaligus laporan pertanggungjawaban dari PDK Kosgoro 57. Jadi ada satu session yang mungkin akan bilang, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Musda adalah satu amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kosgoro 57. Dan ini adalah kali keempat kita mengadakan Musda. Mungkin di Ormas di Sulawesi Utara tuh hanya Kosgoro yang melaksanakan Musda sudah sampai 4 kali. Yang lain mungkin belum pernah atau 1 kali pernah. Yang terakhir ini mungkin beberapa terakhir ini. Jadi berarti konsolidasi kita jalan
dan agak menyedihkan ketum ketika saya memegang ketua PDK Kosgoro 57 Sulawesi Utara. Kita memasuki masa-masa yang sulit. Pertama, kondisi politik Sulawesi Utara kita yang kurang kondusif bagi kami sebagai partai dan kami sebagai kader Kosgoro, dan juga masa-masa sulit ketika kita berhadapan dengan pandemi yang mengglobal pada waktu itu. Tetapi puji Tuhan, pada masa-masa sulit itu ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Pertama, awal dari pandemi pada saat itu, dari PPK mengirimkan 1 dos besar masker kain waktu itu, 1000 kalau tidak salah. Jadi kita dalam suasana yang agak takut karena sunyi-sunyi, kita berbagi dan itu sudah dilaporan dalam bentuk visual ke PPK, dan ditambah dengan sembako, Pak. Jadi kita bareng. Kalau cuma masker, belum bilang mau makan masker ini. Jadi ditambah dengan sembako. Tapi masker pada saat itu sangat dibutuhkan. Karena belum ada yang jual-jual bebas yang sekarang gampang-gampang. Jadi masker kain itu bisa cuci dan itu pertama kali kita laksanakan kegiatan. Dan yang paling membanggakan kami PDK Kosgoro Sulawesi Utara ketika Sulawesi Utara menjadi tuan rumah dalam hajatan nasional. Pertama, dalam pemenangan Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, PDK Kosgoro 57 menjadi tuan rumah untuk tempat konsolidasi Trikarya pada saat itu. Jadi kita kumpul, dan saya sebagai Ketua Panitia Daerah, juga Sekretaris Panitia Nasional. Dan kedua, menjadi tuan rumah konsolidasi PDK Kosgoro di 6 provinsi untuk pemenangan Pak Dave Laksono sebagai Ketua Umum. Dan puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, 2 kegiatan tersebut menghasilkan satu produk yang luar biasa, persembahan PDK Kosgoro untuk Indonesia, buat Pak Aha dan buat Pak Dave Laksono. Dua-dua sukses. Dan yang berikutnya ada beberapa konsolidasi yang dilaksanakan, itu 2. Ya mungkin 2-3 sebenarnya, tetapi satu dan lain hal Minahasa Utara mengundurkan diri karena dia mengundurkan diri dari partai, otomatis juga dari Kosgoro, dan Bitung terpilih secara musda, juga ada beberapa kota kabupaten mitra lagi ya, dan mitra. Jadi demikianlah Pak, sekaligus laporan pertanggungjawaban kami dari PDK Kosgoro 57. Dan untuk itu ketika atau sewaktu saya menjadi Ketua PDK Kosgoro 57 mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan di depan atau di teman-teman PDK sesama, kami mohon maaf karena tidak ada gading yang tidak retak. Bersyukur kami PDK Kosgoro Sulawesi Utara, kami ada papa angkat, guru, teladan, orang tua, yaitu Bapak Agung Laksono. Jadi kami PDK Sulawesi Utara sering mendapatkan nasihat bagaimana untuk maju atau bertahan dalam suasana yang kurang kondusif. Banyak juga sebenarnya kader-kader Kosgoro senior Pak Yos, satu dan lain hal, ada beberapa Pak yang diangkat jadi staf khusus gubernur,
ada beberapa yang menjadi pimpinan di BUMD. Kami juga cukup memahami walaupun mereka mengatakan bahwa tetap kader Kosgoro, tetapi untuk sementara dinonaktifkan. Dan mudah-mudahan 2024 kita kembali menyatu dalam satu kesatuan Ormas PDK Kosgoro 57 Sulawesi Utara dan tentu saja Partai Golkar. Selamat datang Pak Jelantik. Siap. Ini siap. Bapak kenal Pak? Bapak kenal Mas Raski Pak? Saya kalau Pak Jelantik mau ke dompet saya kasih tempat. Terima kasih Kiai. Bikin ke Pak Mukodong, daripada saya. Pasti itu. Sononya memang. Ya, itu dia. Pak Ketum dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya akan akhiri sambutan juga sekaligus laporan pertanggungjawaban kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian dalam segenap aspek yang apapun yang kita tekuni, dan sukses buat Pak Ketum, sukses buat kita semua, dan sukses buat Musda keempat ini dengan terpilihnya ketua yang baru. Pak Dilis sudah boleh berdiri. Sorry Pak Ketua SC, mana Pak Karel Nayawan itu adalah rananya Pak SC dan peserta Musda. Terima kasih Pak Ketua Nuwo Pak Kalawiran. Terima kasih dan salam solidaritas. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 sekaligus membuka secara resmi Musda 4 PDK Kosgoro Provinsi Sulawesi Utara dengan hormat Bapak Dave Laksono. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini ada beberapa tokoh-tokoh senior yang harus terlebih dahulu saya sambut. Yang pertama Om Yospati. Ini Om Yospati dari saya pertama kali nginjak Manado mungkin masih SD kali itu. Saya udah Om Yospati sudah selalu mendampingi ayah dan ibu saya gitu. Jadi historinya sudah sangat panjang. Kita bicara hubungan darah. Lalu juga ada Bapak Wali Kota selamanya Pak Jelantik Mokodompit. Nah, Pak itu anaknya benar ya Pak ya. Yang saya hormati, cintai dan banggakan, dan juga saya hutang budi pada Ibu Lina ini, karena dengan dukungan beliau, syukur puji Tuhan, saya bisa terpilih menjadi ketua Kosgoro di pusat. Ini awalnya waktu itu kita kan keliling, salah satu kita kumpulkan untuk di wilayah timur Indonesia, itu yang di Manado. Lalu ada Bu Pendeta di belakang, terima kasih Bu bisa hadir, dan juga para seluruh ketua-ketua PDK Kosgoro Provinsi Sulawesi Utara yang bisa hadir di sudah sore ini ya.
kita rencanakan mau dari siang, cuman karena kegiatan dari pagi jadi butuh waktu sedikit istirahat, jadi kita mulai agak sore dulu. Saya di sini tidak sendiri, kita menurunkan tim cukup banyak ini. Kenapa? Karena Sulawesi Utara semuanya pengen kemari gitu, karena mau mencari bubur dan menak ya, itu aja gitu. Yang lain nggak tahu. Untuk hafal ya kalau begini. Di sini tadi salah satu perlu saya sebut lagi satu lagi nih. Yang pertama kandidat Dr. Pak Bobi Rizaldi, wakil ketua umum saya yang juga anggota Komisi 1. Lalu di sini ada Bang Muslim, Bang Muslim dulu. Pertama nih ada Mustafa Raja dulu ya, Pak Mustafa Raja. Nah, ini tokoh KNPI. Cuman sekarang karena sudah purna dari kepemudaan ya, tambah umur ya. Purna dari kepemudaan, jadi akhirnya kita dimantapkan di Ormas Kekaryaan. Nah, lalu ada Bang Muslim tadi, mana Bang Muslim? Terus ada Bang Maruli, Bang Maruli. Nah, ini dia. Dan langsung nama depannya aja lah. Nanti kalau marketnya itu urusan masing-masing aja secara keluargaan gitu ya. Terus juga ada Toar dari kamu dari Hima apa dari mana sekarang statusnya? Semuanya Mas. Semuanya ya. Soalnya seragam gue ganti tiap hari gitu ya. Nggak apa-apa asal jangan ganti partai aja gitu ya. Penting nggak pindah ormas. Apalagi ganti partai boleh tapi pindah ormas nggak boleh. Lalu juga ada Julio. Julio ini adalah kader muda yang sedang mulai berkarya. Mengabdi. Jadi kalau ini dari tadi wartawan dari kemarin, bahkan wartawan bolak-balik nanya sama saya, katanya Kaesang sudah mau masuk ke partai politik gitu. Tanya apakah akan berlaku ke Golkar, ya nggak tahu. Tapi yang jelas siapapun itu kalau ingin maju di dalam partai harus aktif dan juga harus serta dalam kegiatan partai, memberikan sumbangsi baik tenaga, pikiran dan juga semangatnya di dalam partai. Dan maka itulah kita semua ada bersama di dalam Koskoro. Baik. Dan juga kepada dari Ormas Sastra Karya yang bisa hadir dan mewakili, ya, terima kasih atas kehadirannya, dan juga kita sama-sama untuk menyongsong kemenangan untuk Partai Golkar dan juga kepada Pak Erlangga Hartarto di 2024 nanti. Dan juga seluruh panitia yang telah bekerja keras ya, di bawah bimbingan Ketua Panitia Kare dan Bang Ferike. Karif Freike itu harus dipertegas gitu. Ya, jadi soalnya kalau Raski langsung bawa Om Jalantik gitu kan. Baik, pertama kita panjatkan puji syukur pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita ini perlahan keluar dari pandemi COVID-19. Akan tapi kita belum sepenuhnya. Ini kita sepertinya seolah-olah selalu ditakut-takuti dengan munculnya varian-varian baru, muncul adanya resesi yang mengerikan. Kita lihat secara global pertempuran yang tiada hentinya di Eropa, lalu juga munculnya akan kekhawatiran bisa adanya resesi energi, resesi pangan, dan yang semakin berujung kepada suatu resesi ekonomi global. Bahkan di penghujung 2022 yang lalu, Bu Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa the winter is coming. Nah, itu meminjam satu slogan dari sebuah film di HBO, Game of Thrones, winter is coming. Seolah-olah kita dalam rasa ketakutan. Akan tetapi, syukur puji Tuhan, ya, dalam bimbingan Pak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro itu positif. Year on year-nya di atas 5%. Inflasinya masih di bawah 3%. Jadi secara ekonomi kita masih untung sekitar 2%-an. Jadi ini membuktikan bahwa kepiawaian beliau dalam membina perekonomian itu sudah tidak perlu diragukan. Maka itu untuk kita menjalankan amanat Munas 2019, Munas Golkar 2019 untuk mensukseskan beliau selaku calon presiden kita,
itu sudah bukan lagi tugas, tapi adalah mutlak tanggung jawab dan amanah yang harus kita perjuangkan. Jadi khususnya nih kita di Kosgoro, jangan ada henti-hentinya, jangan ada bosan-bosannya, untuk terus keliling, untuk terus menyampaikan, terus menyiarkan kabar baik ini, terus menggemakan, menggelorakan, mengingatkan masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi, kemajuan progres akan ekonomi Indonesia, baik industrialisasi, digitalisasi, itu semua kenapa? Karena konsep perekonomian yang Pak Erlangga gelontorkan melalui program-program perekonomian ini dia. Dan juga saya sedikit ke belakang, ya, Kosgoro ini berawal tuh dari apa? Nah, ini banyak yang belum paham juga tentang histori Kosgoro. Mungkin nanti Mustafa bisa menyampaikan juga di dalam proses musda ini, bahwa Kosgoro ini kita berawal dari koperasi. Ya, berarti apa? Berarti Kosgoro ini adalah organisasi perekonomian. Kita berawal dari koperasi. Kenapa? Karena tahun 1957 ketika Kosgoro didirikan, Mas Isman, pendiri kita, melihat para pejuang-pejuang Kosgoro hidupnya itu lebih melarat ketika merdeka dibanding waktu sebelum masih di bawah penjajahan Belanda. Nah, dengan melihat permasalahan begitu, dia melihat bahwa ini perlu mensejahterakan melalui perekonomian. Karena waktu itu sistem perbankan itu masih sulit, ya. Terus juga sistem komunikasi tidak jauh dibanding sekarang. Nah, sehingga dia menciptakan koperasi, sehingga memberikan permodalan kepada para pejuang-pejuang tersebut, memberikan akses kepada pasar, memberikan akses kepada pendidikan, akses pada bahan baku yang sulit dicapai pada saat itu. Nah, sekarang waktu sudah berubah. Sekarang kita masuk ke era digitalisasi, di mana segala macam hal itu bisa dicapai informasi melalui handphone kita, melalui tablet kita. Nah, ini aja saya lihat ada beberapa kamera yang jalan operation, berarti yang kamera yang sedang berjalan, berarti kegiatan ini saja disiarkan, ya, melalui YouTube ataupun melalui Instagram Live atau Facebook Live. Nah, teknologi yang kita miliki sekarang, jaringan yang kita miliki sekarang, kemampuan yang kita miliki sekarang, kalau kita tidak kapitalisasi, kita akan ketinggalan terus. Dunia terus berputar, dunia terus menciptakan konsep-konsep baru. Hal yang dulu tidak kita pernah pikirkan, itu sekarang sudah berjalan. Nah, tadi saya sempat ngobrol dengan Mas Bobi, Saudi Arabia sudah memiliki kasino bahkan. Nah, saya bukan yang mendorong atau mengadvokasi hal itu terhadap Indonesia, cuma saya katakan bahwa dunia itu selalu akan menciptakan konsep-konsep baru. Nah, kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita tidak bisa membuat konsep-konsep tersebut, kita akan ketinggalan. Nah, Kosgoro selaku organisasi perekonomian, kita harus bisa menyerap aspirasi yang ada di masyarakat, memanfaatkan program-program yang ada. Pak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian telah menggelontorkan sejumlah program, kartu prakerja, undang-undang cipta kerja, lalu program-programnya dia untuk menaikkan upskilling, ya, bahasa kerennya, akan warga Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraannya, ingin keluar dari pekerjaan yang mediocre untuk meninggikan derajatnya. Nah, kalau kita kalau kita ini lamban, kita tidak bisa menggait kader-kader kita akan kehilangan basis suara kita. Nah, maka itulah sekarang di era digitalisasi, di mana Presiden Jokowi dari awal pemerintahannya 2014 selalu mendorong revolusi mental, ya, selalu mendorong kita merubah mindset kita. Nah, kalau kita itu hanya berhenti di wacana-wacana ataupun hanya dalam slogan-slogan politik, ya, kita akan terus ketinggalan. Nah, kita penduduk Indonesia ini 282 juta kalau nggak salah, terakhir saya lihat di data BPS. Kita memiliki bonus demografi yang besar dan itu akan terus bertambah, ya, karena Indonesia tidak mengalami resesi penurunan penduduk, justru kita terus bertambah setiap tahunnya. Jadi kita memiliki bonus demografi yang besar. Jadi kita memiliki market yang besar sendiri. Kita memiliki workforce yang besar sendiri. Nah, kalau itu tidak dikapitalisasi, kita tidak manfaatkan, akhirnya ini akan hanya membebani APBN negara. Dan ini akan menggerogoti keuangan negara dan akhirnya akan justru menghambat kemajuan perekonomian. Bukan justru menjadi modal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, Indonesia kemarin di G20 di bawah pimpinan Presiden Jokowi telah diakui
kemampuannya untuk memimpin. Bahkan ada sekitar 1000 lebih kesepakatan yang dibuat di dalam G20 kemarin selama periode Indonesia memimpin, yang akan berdampak kepada perekonomian global. Dan juga ini akan dilanjutkan di dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN selama 23 ini. Nah, Coast Guard ini harus bisa jeli, kita harus bisa melihat apa-apa saja kemampuan yang ada kita miliki secara mikro, secara per daerah. Dan itu juga harus kita bisa sambungkan dengan jaringan yang kita buat. Coast Guard di pusat sudah membuat sejumlah kerjasama, baik dengan kementerian ataupun perbankan dan juga lembaga-lembaga pendidikan. Coast Guard ini satu-satunya ormas di dalam Partai Golkar yang memiliki kampus sendiri. Kita memiliki Institut Bisnis dan Informatika, dan kampus kita itu kerjasama bukan hanya dengan kampus-kampus dalam negeri, tapi kampus-kampus luar negeri, dengan Korea, dengan Malaysia, dengan Singapura. Ada pertukaran pelajarnya, bahkan juga dengan beberapa universitas dan perusahaan-perusahaan asing seperti Huawei, dan juga ada juga perusahaan baterai dan perusahaan mobil listrik dari Korea Selatan, untuk melatih tenaga kerja di Indonesia, ya, sehingga lulusan dari kampus Indonesia, kampus IBIK ini bukan hanya memiliki gelar saja, akan tapi juga memiliki keahlian-keahlian khusus di bidang-bidang digitalisasi, di bidang-bidang electronic vehicle. Nah, dan itu yang merupakan kebutuhan di masa depan. Nah, maka itu yang harus terus kita gali dan terus kita kembangkan. Saya memiliki impian, ya, bahwa kampus kita itu, IBIK, bisa memiliki politeknik di seluruh Indonesia. Jadi setiap PDK-PDK itu memiliki politeknik sesuai dengan keahlian khusus di masing-masing wilayah. Misalnya di wilayah Sulawesi Utara, apakah itu perikanan kah, atau apakah itu pariwisata, ya, apalagi kawasan Bitung itu akan semakin dikembangkan. Tadi pagi kita rapat dengan Lantamal, itu ada pengembangan wilayah Alki, karena Bitung itu akan terus dikembangkan menjadi hub besar dan juga pusat perindustrian untuk wilayah kawasan timur Indonesia. Nah, kalau kitanya ini lamban hanya menyaksikan, ya kita akan terus-terusan menjadi penonton. Maka itu kita harus saya dorong terus, ya, untuk berinovasi, melihat semua kesempatan dan juga menyambungkan semua kemampuan yang kita miliki. Nah, dan semua ini bertujuan apa? Semua ini bertujuan untuk kita meyakinkan masyarakat bahwa Partai Golkar itu adalah benar-benar the party of ideas. Ya, Partai Golkar ini bukan hanya segera teriak-teriak bahwa kita ini partainya wong cilik, kita ini partai nasionalis, partai religius. Kita itu semua sudah kita miliki, kita itu semua sudah kita jalani. Partai Golkar ini partai yang paling demokratis, partai yang paling nasionalis. Nggak perlu kita tuh sibuk branding sendiri. Kenapa? Karena kita sudah berjalan. Akan tapi justru kita harus terus gelontorkan konsep-konsep baru, semangat-semangat baru, ya, ide-ide baru, untuk kita meyakinkan pada masyarakat bahwa dengan Partai Golkar memimpin, baik mulai dari anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi, bupati, gubernur, wali kota, sampai dengan presiden, semua dari Golkar, semua itu adalah kader-kader top, apalagi mereka yang kader Korsgoro. Jadi Pak Erlangga Hartarto, Pak Erlangga itu jelas kekorsgoroannya. Beliau itu pernah menjabat, terakhir jabatannya di Kosgoro di DPPK, ya, itu adalah sekretaris jenderal dari tahun berapa Mus, ya, sampai dengan 2017, ya, 2017. Habis itu beliau menjabat jadi Menteri Perindustrian, lalu menjadi Ketua Umum Golkar. Nah, jadi pahamnya, pengertiannya beliau tentang Kosgoro itu sudah tidak perlu diragukan, dan pengabdiannya dia pun juga sangat besar. Nah, maka itu semangat dan juga dedikasi yang beliau berikan kepada bangsa dan negara melalui Golkar dan Kosgoro harus terus kita kapitalisasi, harus terus kita siarkan kepada masyarakat. Ingatkan terus kepada masyarakat bahwa dengan kinerja beliau yang dia lakukan secara makro, itu terdampak kepada kehidupan secara mikro, sehingga harga BBM itu tidak melonjak besar, harga kopi tidak melonjak, harga gula tidak melonjak, ya, dan tidak terjadi resesi yang besar. Di belahan dunia lain, di dunia barat, di Eropa segala macam, ya, di Amerika, rata-rata masyarakat sedang kesusahan. Harga minyak melonjak, harga sewanya melonjak, harga gas naik. Itu kenapa? Karena sikap politik mereka, dan mereka harus membayar seluruh masyarakatnya.
akan tapi di Indonesia itu kita tidak terkena akan dampak tersebut. Ya, itulah yang harus terus kita ingatkan kepada masyarakat, bahwa living cost kita itu masih bisa jalani, ya, dan akan tetapi pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Lalu juga investasi dari asing juga terus berjalan, sehingga terus terbuka lapangan pekerjaan, sehingga roda pertumbuhan ekonomi terus berjalan. Inilah yang harus terus kita sampaikan dan harus kita ingatkan kepada masyarakat, sehingga 2024 nanti kita penuh dengan gagah berani, yakin maju menuju kemenangan. Kemenangan Partai Golkar, kemenangan Pak Erlangga adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Ya, begitulah yang dapat saya sampaikan. Kiranya ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekaligus juga ini langsung buka di sini, ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillah dalam nama Tuhan, Musda keempat Kosgoro 1957 saya nyatakan dibuka. Mantap. Menyanyikan Mars Kosgoro, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan musyawarah Daerah 4 PDK Kosgoro 1957 Provinsi Sulawesi Utara telah selesai. Terima kasih, dan selanjutnya mic ini kami serahkan kepada panitia pelaksana. Ya, kepada Ketua Ibu
Lina Pusung. Kepada Ketua Panitia, OC Bapak Raski Mokodokit Sarjana Hukum.